Halo sob, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, kita akan menceritakan salah satu film dari India tentang sebuah kasus pemerkosaan yang terjadi di negara Kuch Kuch Hota Hai tersebut yang berjudul Terry. Film ini dari India Selatan yang disutradarai oleh pria bernama Atlee, sutradara yang sedang naik daun di negara itu. Dan film ini dibintangi oleh aktor keren Dev Vijay yang aksinya nggak usah diragukan lagi. Dalam film ini mereka bahkan berhasil mengacak-ngacak emosi penonton. Daripada saya kebanyakan bacot, mari langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya sempatkan dulu like dan subscribe dulu ya sob, supaya saya tambah semangat dalam menceritakan film ini. Di awal film, kita diperlihatkan kelakuan seorang ayah bernama Joseph yang selalu telat mengantar anaknya Nivi ke sekolah. Dan karena hal ini, Nivi pun harus pandai-pandai memberi alasan agar dia tidak dimarahi oleh guru cantiknya Annie. Annie yang kebingungan, kemudian menyuruh Nivi untuk memanggil ayahnya. Setelah bertemu ayah Nivi, Annie pun menasihati Joseph agar dia tidak telat lagi mengantar Nivi. Selain itu, si Annie ternyata ada niat lain ingin bertemu dengan Joseph. Dia rupanya menyukai Joseph namun dia tidak menampakkan rasa sukanya itu di depan Joseph. Ya, malu-malu macan gitu, namanya juga cewek. Si Joseph adalah seorang duren alias duda keren yang mempunyai toko roti cukup terkenal di daerahnya itu, yaitu daerah bernama Kerala. Dibantu oleh cowok keren bernama Rajendar. Dia mengelola toko roti itu yang katanya warisan orang tuanya. Walaupun sibuk mengurus toko roti itu, dia tidak pernah lupa meluangkan waktunya untuk anaknya Nivi. Mereka berdua pun sangat akrab, bahkan Nivi nggak memanggil ayah atau bapak kepada Joseph, melainkan memanggilnya dengan sebutan baby. Joseph pun demikian, karena menurutnya hal ini akan lebih mendekatkan dirinya dengan anaknya yang tersayang itu. Pada suatu hari, Nivi terkena masalah di sekolahnya, lantaran dia memukul salah satu temannya yang mengganggu dirinya. Annie pun kemudian menyuruhnya untuk memanggil ayahnya dan menemuinya di pekarangan gereja yang tidak jauh dari sekolah itu. Di saat yang sama, tiba-tiba ada sekelompok preman lapar yang salah seorang mengambil kacang yang sedang dimakan Nivi. Sontak, Nivi pun langsung amuk-amukan dan menyuruh prelap alias preman lapar itu untuk meminta maaf kepadanya. Ya, namanya juga preman, mana mau disuruh minta maaf, malah dia mau menampar anak kecil itu. Namun untungnya, tangan preman itu langsung ditahan oleh tangan yang mulus. Jangan bilang itu tangan bapaknya ya, karena itu adalah tangan si guru cantik Annie. Sedangkan Joseph malah ngumpet di belakang Nivi ketakutan seperti ayam sakit. Lalu Annie tanpa ragu langsung menabok preman lapar itu. Dan si prelap itu bersama anggotanya auto ngacir dari sana. Esok harinya, Annie menjemput Nivi di rumahnya karena dia tidak mau Nivi terlambat lagi ke sekolah. Namun tanpa diduga, motor mereka dihantam oleh anggota preman tadi menggunakan sebuah truk. Sontak Joseph langsung panik, namun untungnya mereka berdua selamat dari kejadian itu. Lalu Annie yang tidak terima dengan kejadian itu kemudian tanpa sepengetahuan Joseph membuat laporan ke polisi. Sebenarnya apa yang dilakukan Annie sudah benar, namun preman yang mereka hadapi bukanlah preman sembarangan. Kelompok preman yang diketuai oleh seorang pria bernama Citan. Dari namanya aja sudah mirip hewan buas ya. Sangatlah ditakuti di daerah itu. Bahkan polsek sekitarnya pun berada di bawah kendali mereka alias polisi dibawa ke ketiak mereka. Dan karena hal itu, Joseph dan Annie kemudian mencabut laporan mereka karena dia tidak mau berurusan dengan kelompok preman itu. Kemudian pada saat mereka sedang mencabut laporan itu, seorang polisi berkata pernah bertemu dengan Joseph. Bahkan dia mengaku pernah latihan kepolisian dengan Joseph. Joseph pun berusaha menyangkalnya. Namun anehnya, di saat Joseph akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja polisi itu menyebut nama Vijay Kumar, tepat di belakang Joseph. Joseph kemudian menoleh ke belakang.
Namun si polisi bilang kalau dia memanggil bawahannya. Setelah dari kantor polisi, Joseph dan Annie kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Namun belum lama sampai di rumah Joseph, ia dikejutkan dengan kedatangan beberapa preman tadi. Mereka ingin membalas dendam pada Joseph walaupun sudah mencabut laporan terhadap mereka. Joseph kemudian ditabok dan dihajar habis-habisan oleh para preman. Di tempat lain, Annie yang penasaran tentang Joseph bertanya kepada Om Google. Dan setelah melihat jawaban Om Google, Annie pun sangat terheran karena ternyata si Joseph adalah seorang mantan polisi atau lebih tepatnya adalah mantan wakil Kapolres. Annie yang heran kemudian langsung menyambangi Joseph di rumah Joseph yang sedang sibuk mengutak-atik para preman tadi. Ternyata Joseph cuma kalah di awal pertarungan saja. Dan kenyataannya dia dengan ganasnya menghajar para preman satu persatu. Sampai para preman itu ngacir kayak setan yang dibacakan ayat kursi. Setelah rahasianya terbongkar, Joseph kemudian menceritakan pada Annie kejadian 7 tahun yang lalu, di mana saat itu dia masih menjadi polisi. Jadi Joseph atau yang nama aslinya adalah Vijay Kumar merupakan wakil komisaris alias Wakapolres di salah satu kota terbesar di India yaitu Chennai. Dia sangat lihai mengatasi segala macam kasus dan yang paling penting dia adalah polisi yang jujur. Dan salah satu kasus yang pernah dia hadapi adalah mengatasi kasus sekelompok preman yang sangar, yang abok dan modar di ruang kelas sebuah sekolah. Sebenarnya kasus ini nggak ngeri-ngeri amat sih, bahkan terlihat kocak. Di sini, dia hanya masuk sendiri ke tempat itu. Lalu kemudian memberikan pertanyaan anak SD ke gerombolan preman sangar tapi blow-on itu. Jika mereka berhasil menjawab, mereka akan dibebaskan. Namun jika salah, maka Joseph akan memukul mereka. Ada 4 orang yang disuruh menjawab pertanyaan itu, namun tidak ada satupun yang bisa menjawab. Dan ada satu pertanyaan di mana salah satu preman disuruh mengulang lagu Twinkle Twinkle Little Star. Seharusnya lagu itu cukup gampang, namun si preman dengan kocaknya mengulang lagu itu seperti ini. Twinkle, uncle, superstar, yaar. Ya udah, kalau nggak bisa jawab, mereka dipukuli sampai badannya merah-merah dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sela-sela tugasnya menghadapi para penjahat, dia juga harus menghadapi ibunya yang terus-terusan menjodohkannya. Padahal si PJ nggak suka dijodohkan. Tapi ya, namanya juga orang tua. Lalu satu persatu gadis pun sudah dilihat sama PJ. Namun tidak ada yang kecantol di hatinya. Pada suatu hari, PJ dan ibunya yang baru pulang dari rumah salah satu gadis melihat sesuatu yang janggal di perempatan lampu merah. Di sini, dia melihat sepasang anak kecil yang kaki dan matanya cacat sedang menjual tisu. PJ lalu menawarkan anak itu untuk sekolah. Namun di saat yang bersamaan, bos anak itu tiba-tiba datang ke sana, lalu menyuruh PJ untuk tidak mempengaruhi anak itu atau dia akan memukul PJ. Belum tahu dia siapa itu PJ. Lalu PJ yang sudah naik pitam langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan kemudian mendatangi preman itu. Ternyata dia nggak sendirian. Di sana sudah ada beberapa temannya yang siap menghadapi PJ. Dan dengan keahlian bela dirinya, PJ langsung memukuli para preman itu di tengah jalan tanpa mempedulikan lalu lintas yang sedang ramai. Setelah itu, kemudian PJ menggotong mereka ke rumah sakit. Di sini mereka ditangani oleh seorang dokter wanita yang wajahnya mirip dengan mantan Mimin, yaitu wanita bernama Mitra. Mitra yang gak tahu kalau mereka adalah preman jahat kemudian bertanya, kenapa mereka bisa bonyok-bonyok sesadis itu?
Lalu mereka bilang kalau mereka baru saja ditabok sama polisi. Mbak Mitra yang gak tahu akar permasalahannya langsung ngerocos sama si PJ. Lalu PJ balik bertanya, kau tahu apa yang telah mereka lakukan? Ada anak laki-laki berumur 6 tahun yang sengaja diputuskan sebelah kakinya dan kemudian disuruh untuk menjual tisu. Lalu ada anak perempuan yang berumur 9 tahun, preman itu sengaja membutakan mata sebelah kirinya dengan menuangkan cairan logam. Setelah tahu semua itu, Mitra yang sebelumnya ingin memangsa PJ langsung mewek melihat tindakan mulia itu. Selain 2 orang anak itu, Vijay juga berhasil menyelamatkan beberapa anak lain dan dia berjanji akan merawat mereka. Nah, setelah tahu kalau Vijay adalah polisi baik, si Mitra langsung salting nih sob. Dan tanpa basa-basi langsung mengajak Vijay untuk ketemuan di suatu tempat. Di saat itulah mereka mulai dari PDKT dan akhirnya mereka pun pacaran. Di sela-sela kebahagiaan PJ karena sudah mempunyai pacar, VJ harus menghadapi satu kasus yang benar-benar mengubah hidupnya, di mana ada seorang bapak-bapak yang melapor pada PJ kalau anak perempuannya yang bernama Rasi telah hilang selama 3 hari. Tanpa buang-buang waktu, VJ bersama anggotanya langsung mendatangi perusahaan teknologi, di mana adalah tempat kerjanya Razi. VJ kemudian menelusuri jejak Rasi di sana, mulai dari melihat rekaman CCTV, lalu bertanya kepada orang-orang sekitar, dan dia juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari Razi. Singkat cerita, melalui rekaman CCTV, PJ mengetahui kalau Rasi telah diculik oleh pengemudi mobil Audi berwarna merah. Lalu ia menyuruh Rajendar yang juga merupakan polisi sekaligus sopirnya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil Audi itu. Keesokan harinya, Raji ditemukan oleh seorang pengembala kambing di dekat sungai yang cukup jauh dari tempat kerjanya. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dia kemudian membawa Raji ke rumah sakit dan langsung memberitahu polisi soal penemuan itu. Setelah tahu Raji telah ditemukan, Vijay langsung ke rumah sakit dan betapa terkejutnya dia setelah melihat keadaan Raji yang sudah kritis. Dan lebih terkejut lagi setelah diberitahu apa yang terjadi pada Raji. Ternyata gadis ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Ia diperkosa dengan kejam terus-menerus selama 3 hari, hingga membuat organ intimnya menjadi rusak. Dan lebih kejamnya lagi, setelah diperkosa, si pelaku dengan sadisnya memasukkan besi berkarat ke dalam organ intimnya. Spontan, PJ langsung meneteskan air mata dan kemudian mencoba untuk berbicara dengan Raji. Raji? Di sini Raji bilang kepada Vijay, tolong suruh dokter untuk membunuh saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini. Tak lama setelah mengatakan itu, Raji kemudian meninggal dunia. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menangis, termasuk ayahnya yang histeris melihat anaknya sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Vijay menyuruh Rajendar untuk membuat surat perintah penangkapan. Karena sudah diketahui siapa pelakunya, yaitu pria bernama Aswin. 3 hari kemudian, Vijay datang ke rumah pelaku yang ternyata adalah anak seorang menteri, yaitu Vanna Malai. Atau kita singkat saja ya sob, si Alai. Vijay tanpa ragu lalu bertanya keberadaan Aswin. Namun kata ayahnya, si Aswin sudah tidak pulang selama 3 hari. Si Alai malah menyuruh Vijay untuk mencari anaknya. Dan jika sudah ketemu, ia boleh memproses hukum anaknya itu. Nah, saat perjalanan pulang dari sana, Vijay menyuruh Rajendar untuk menghentikan mobil mereka di sebuah jembatan. Lalu Vijay bertanya kepada Rajendar, apa hukuman yang pantas bagi seorang pemerkosa? Lalu Rajendar berkata, aku akan mencoleknya dengan silet, Pak. Dan aku akan menghancurkan mukanya sampai mirip Cupatkai. Dan terakhir, aku akan menggantung terbalik di bawah jembatan ini. Sadis juga nih si Justin Bieber. Kemudian Vijay menjawab, oh seperti itu. Coba kau lihat di bawah jembatan ini, ada apa di sana? Rajendar lalu ke sana dan inilah yang ia lihat. Jadi ceritanya,
3 hari yang lalu, entah bagaimana caranya, Vijay berhasil menculik Ashwin. Dia lalu menghajarnya tanpa henti selama 3 hari, lalu merusak wajahnya dengan besi. Kemudian mencincang-cincang kemaluannya, dan terakhir menggantungnya terbalik di jembatan itu. Intinya, Vijay menyiksa lelaki kejam itu sama seperti yang dilakukannya kepada Razi. Tak lama berselang, si Alay beserta anggotanya datang ke TKP. Dan sangat terkejut melihat anaknya yang telah modar. Dan lebih terkejutnya lagi setelah diberitahu kalau alat kelamin anaknya telah disuir-suir sebelum dibunuh. Alay lalu bertanya kepada Vijay siapa yang telah melakukan itu. Kemudian Vijay menjawab, itu bisa siapa saja Pak. Mungkin masyarakat, bisa jurnalis yang ada di sini, mungkin juga anggota keluarga Anda sendiri, atau mungkin juga adalah seorang polisi yang bernama Vijay Kumar. Sontak, Ale hanya bisa bengong keheranan. Sementara Vijay meninggalkan TKP dengan gayanya yang keren. Setelah menyelesaikan kasus yang menyedihkan itu, kita sekarang akan melihat kebahagiaan yang dirasakan Vijay dan juga Mitra, di mana mereka berdua melangsungkan pernikahan yang amat meriah, disaksikan oleh keluarga dan juga teman-temannya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap, karena 1 tahun kemudian Mitra melahirkan anak perempuan yang sangat cantik, yaitu si Nipi tadi. Hari-hari mereka pun mereka lalui dengan kebahagiaan, karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga yang samawa. Sayangnya hal itu tidak bertahan lama, karena 1 tahun kemudian keluarga Vijay diserang oleh si Alay beserta adiknya yang bernama Ranam. Kemudian polisi korup yang bernama Karikaran dan 2 bodyguard Alay. Dalam peristiwa penyerangan itu, Vijay harus kehilangan Mitra dan juga ibunya, sementara dia bersama Nipi berhasil selamat sesaat sebelum rumah mereka meledak karena ulah dari anak buah Alay. Sangat menyedihkan ya, karena demi menegakkan keadilan, Vijay harus rela kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah peristiwa menyedihkan itu, Vijay langsung pensiun dari kepolisian dan kemudian membawa Nipi ke Keralaini. Selama 5 tahun, dia menyamar sebagai pria bernama Joseph agar dia bisa membesarkan anaknya dengan tenang. Dia juga menghindari orang-orang yang ingin mencari masalah agar keberadaan dirinya tidak diketahui oleh si Alay. Dan kembali lagi ke Annie. Setelah mendengar cerita itu, Annie pun langsung meneteskan air mata karena tidak menyangka masa lalu Vijay sangatlah mengharukan. Lalu scene kemudian berpindah di mana Vijay sedang bertemu dengan ketua preman lapar tadi, yaitu Citat. Di sini Vijay meminta maaf karena sudah memukul anggotanya, dan dia berharap masalah ini di antara mereka selesai. Namun Citat merasa curiga dengan Vijay. Citat lalu menyuruh anggotanya untuk memfoto Vijay, agar dia bisa mencari tahu siapa sebenarnya si Vijay ini. Keesokan harinya, Vijay mengantar Nipi ke bus sekolahnya, karena dia bersama teman-temannya akan berangkat untuk tugas di luar sekolah. Sebenarnya Vijay sangat berat untuk melepas anak kesayangannya itu, karena selama ini mereka tidak pernah berpisah. Namun karena ini berkaitan dengan sekolah, ia pun merelakan Nipi untuk pergi. Namun baru saja beberapa meter bis itu pergi, tiba-tiba saja ia ditelepon oleh seorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Alay. Sontak Vijay pun langsung terkejut karena tidak menyangka Alay bisa menemukannya. Ia kemudian lebih terkejut lagi setelah melihat bus yang ditumpangi anaknya terjatuh dari sebuah jembatan, yang ternyata sopirnya adalah seorang suruhan dari si Alay. Tetapi untungnya kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa dan semua anak di bus itu berhasil diselamatkan. Setelah peristiwa ini, Vijay tidak punya pilihan lain kembali ke Chennai. Lalu kemudian menghabisi para bajingan yang telah menghancurkan keluarganya. Orang yang pertama menjadi korban adalah polisi korup Karikaran yang digantung terbalik di kantornya sendiri. Lalu sasaran kedua adalah adiknya si Alay, yaitu Ranam, yang dijatuhkan dari lantai atas sebuah bangunan. Dan 2 orang bodyguard Alay yang badannya besar-besar itu dibunuh dengan cara disuapi menggunakan besi.
Kemudian si Menteri Ale sendiri dibunuh dengan cara digantung seperti sapi jagal. Kejadian itu pun menjadi viral karena yang meninggal itu adalah orang yang berpengaruh di kota itu. Untuk menenangkan para warga, komisaris polisi yang bernama Cakra kemudian melakukan jumpa pers bersama para wartawan. Di sini dia mengatakan kalau dirinya akan menangkap si pembunuh dalam waktu 48 jam. Lalu salah satu wartawan yang ada di sana bertanya, "Pak, ada rumor yang mengatakan kalau pembunuh itu dilakukan oleh Vijay Kumar." Pak Cakra lalu menjawab, "Apa kau sudah gila? Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu bisa melakukan pembunuhan itu?" Dan jawaban itu sontak membuat satu ruangan tertawa. Dan tak lama kemudian jumpa pers itu pun selesai. Kemudian Cakra kembali ke ruangannya dan tanpa disangka sebelumnya, di sini dia sudah ditunggu oleh Vijay. Dan kita pasti bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi, si Mas Cakra ini adalah polisi yang jujur sama seperti Vijay. Setelah kematian Mitra dan ibunya 5 tahun yang lalu, Vijay memberitahu Mas Cakra kalau pembunuh keluarganya adalah si Malai dan antek-anteknya. Oleh karena itu, Cakra menyuruhnya untuk melakukan teknik hantu, di mana teknik ini merupakan operasi rahasia untuk membunuh penjahat kelas kakap. Vijay Kumar sengaja diberitakan telah meninggal 5 tahun yang lalu, agar dia bisa melakukan operasi ini sekaligus membalas dendamnya atas kematian istri dan juga ibunya. Selanjutnya, scene memperlihatkan beberapa tahun setelahnya, di mana kita akan melihat keindahan sebuah negara bagian yang sampai sekarang masih menjadi sengketa, yaitu Jammu dan Kashmir. Di sini, Vijay, Nivi, Eni, dan Rajendra hidup dengan tenang. Lalu Vijay dan Eni yang sekarang sudah berpacaran menikmati masa bahagia mereka, dan Vijay masih akan melanjutkan teknik hantunya. Film ini kemudian ditutup saat Vijay menerima paket dari kurir mengenai misi selanjutnya. Vijay kemudian meminta izin pada Nivi untuk pergi selama 10 hari, dan Nivi pun mengizinkannya karena dia akan melanjutkan teknik hantu. Alur cerita di film ini sedikit menceritakan kenyataan tentang kepolisian di negara itu, yang hanya bisa menuntaskan sedikit kasus perkosaan, padahal menurut beberapa sumber, setiap tahunnya ada puluhan ribu kasus pemerkosaan di sana. Apalagi nih, sobat-sobit sekalian, kaum hawa yang berencana melancong ke sana, mending ya dipikir-pikir dulu deh. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Terima kasih telah menonton, dan terima kasih juga telah menekan tombol subscribe-nya ya sob. Bye-bye.